Justin Hubner tiba-tiba mendarat di Milan, menimbulkan pertanyaan bahwa sang bek tengah jadi pemain timnas Indonesia terkini yang ramaikan Serie A. Masa depan pemain berusia 20 tahun ini menjadi pertanyaan setelah dipulangkan secara prematur oleh tim asal Jepang, Cerezo Osaka, pada bursa transfer musim panas ini. Hubner baru dipinjam oleh Cerezo pada Maret lalu, namun sudah dikembalikan dalam waktu kurang dari setengah tahun ke klub pemiliknya, Wolverhampton Wanderers. Sang bek tengah timnas Indonesia sudah kembali ke Inggris pada pekan ini, namun mendadak menciptakan kejutan pada Sabtu ini. Hubner terpantau terbang ke kota Milan, Italia, sebagaimana unggahannya di Instagram Story eksklusifnya pada Sabtu siang WIB. Sebagai catatan, sepak bola Italia kini kental dengan aroma Indonesia karena banyaknya perwakilan merah putih di Serie A. Pemain timnas Indonesia, Jay Itzes, akan bermain bersama Venezia, selagi ada kemungkinan hijrah ke tim asal Turin, Torino, yang notabene-nya adalah rival Juventus pada bursa transfer musim panas ini. Entah bersama Venezia atau Torino, Itzes berpotensi menjadi pemain timnas Indonesia pertama yang tampil di Serie A. Kini, apakah Hubner akan meramaikan Serie A juga? Jawabannya nampaknya adalah tidak, karena sang bek tengah timnas Indonesia mengonfirmasi dalam unggahan berikutnya bahwa dirinya hanya berlibur di Italia. Tidak, saya tidak akan pergi ke sepak bola Italia. Hanya bersantai bersama keluarga selama beberapa hari, tukas Hubner. Untuk saat ini, masa depan Hubner masih belum diketahui. Apakah dirinya akan menjadi bagian dari Wolves di Premier League atau dipinjamkan lagi? Nama Daan Rots mencuat di tengah urung jelasnya status striker Ole Romeni yang konon akan dinaturalisasi. Seperti halnya Ole Romeni, Daan Rots merupakan pemain berposisi striker yang kini tengah merumput di Liga Belanda. Pemain yang kini berseragam FC Twente tersebut tergolong memiliki statistik nan ciamik. Di usianya yang masih 22 tahun, Daan Rots telah memainkan 40 pertandingan di semua kompetisi. Ia telah mencetak 9 gol dan 10 assist. Pemain ini belakangan santer dikaitkan dengan proyek naturalisasi yang dipersiapkan untuk timnas lantaran disebut-sebut memiliki keturunan Indonesia. Pemain yang memiliki tinggi badan 1,79 tersebut merupakan pemain yang masuk kategori kesukaan Shin Tae-yong, lantaran merupakan versatile alias bisa bermain di beberapa posisi. Ia tercatat bisa bermain sebagai sayap kanan, sayap kiri, perang, bahkan hingga playmaker. Belakangan, nama Daan Rots makin santer disebut bakal menjadi salah satu pemain yang bakal dinaturalisasi bersama dengan sejumlah nama lain, yang kini juga hangat diperbincangkan. Daan Rots disebut-sebut bisa jadi solusi bila Ole Romeni batal dinaturalisasi untuk menambal stok striker yang saat ini jadi PR besar di timnas Indonesia jelang menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanda-tanda bahwa Daan Rots bakal dinaturalisasi kiranya sudah mulai terlihat bila mengacu pada unggahan Teranyar di akun Instagramnya. Di unggahan itu terlihat sosok Fardi Bahdim memberikan like. Tak hanya itu, tampak dari daftar pengikutnya, Daan Rots juga telah mengikuti akun Instagram saudara dari Irfan Bahdim tersebut. Nah, mungkinkan itu sebagai pertanda Daan Rots bakal mengikuti jejak pemain diaspora lainnya untuk dinaturalisasi? Patut ditunggu perkembangannya. Baru-baru ini, berita mengenai naturalisasi 3 pemain keturunan menjadi sorotan utama. Ketiganya, termasuk bek tengah bernilai 200 miliar, telah menyatakan kesiapannya untuk memperkuat skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia. Proses naturalisasi ini menjadi langkah signifikan bagi pengembangan sepak bola Indonesia yang terus berusaha meningkatkan daya saingnya di level internasional. Salah satu dari ketiga pemain tersebut adalah Mace Hilgers, bek tengah berbakat ini yang juga memiliki keturunan Indonesia dari Manado, pernah menolak naturalisasi sebelumnya karena berharap dapat memperkuat timnas Belanda. Namun, dengan karir internasionalnya yang belum berkembang sebagaimana yang diharapkan, Mace Hilgers kini menarik perhatian PSSI sekali lagi. Hal tersebut memperlihatkan komitmen PSSI dalam membangun tim yang solid untuk menghadapi tantangan kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kompetisi-kompetisi internasional lainnya.
Keputusan untuk menaturalisasi pemain-pemain berkualitas seperti Hilgers merupakan strategi yang cerdas dalam mengisi kekosongan di lini belakang timnas Indonesia. Dengan reputasi dan kualitas yang dimiliki, mereka tidak hanya akan membantu meningkatkan daya saing tim, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda pemain Indonesia untuk mengejar mimpi mereka di lapangan hijau. Masyarakat Malaysia menyebut timnas Indonesia U19 bakal menjadi korban timnas Malaysia U19 selanjutnya di Piala AFF U19 2024. Pendapat tersebut ramai disampaikan publik Malaysia di media sosial X. Seperti diketahui, timnas Indonesia U19 akan menghadapi Malaysia U19 di semifinal Piala AFF U19 2024. Kedua tim akan saling berhadapan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu 27 Juli 2024 malam WIB. Media sosial X pun ramai soal prediksi laga semifinal antara timnas Indonesia U19 melawan Malaysia U19. Tidak sedikit yang mengatakan pasukan Indras Jafri bakal jadi korban timnas Malaysia U19 selanjutnya. Salah satunya pada unggahan foto di akun The Asian Ball saat mengunggah foto hasil pertandingan Thailand U19 versus Malaysia U19 yang berakhir imbang 1-1. Hasil tersebut sekaligus membawa Harimau Malaya Muda keluar sebagai juara grup C. Kasih paham Indo di semifinal. Niar Sapri out hehehe. Tanhiah Malaysia juara grup, mangsa seterusnya adalah timnas Indonesia. Ujar akun netizen Malaysia. Seperti diketahui, timnas Indonesia U19 lebih dulu melaju ke semifinal Piala AFF U19 sebagai juara grup A. Pada babak 4 besar nanti, Garuda Muda akan menghadapi Malaysia U19 yang baru saja memastikan diri ke semifinal dengan status juara grup C. Gelandang timnas Indonesia, Tom Hai membagikan cerita sedih tentang neneknya yang meninggal dunia sehari sebelum ia mengambil sumpah untuk menjadi WNI. Tom Hai resmi menjadi WNI pada Maret 2024. Pemain berusia 29 tahun ini langsung debut ketika timnas Indonesia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ex-pemain SC Heerenveen menandai debutnya dengan membuat assist. Tom Hai juga telah mencetak gol pertamanya bagi skuad Garuda ketika melawan Filipina. Di balik kemulusannya membela timnas Indonesia, Tom Hai ternyata menyimpan cerita sedih. Pasalnya neneknya meninggal dunia sehari sebelum ia menjadi WNI. Ya, ceritanya memang seperti itu. Saya dapat kabar kalau proses naturalisasi bisa dilanjutkan tepat sebelum nenek meninggal. Sekitar seminggu sebelum nenek meninggal, saya harus ke Indonesia untuk mengurus semuanya. Cerita Hai emosional bahkan sampai menangis. Gelandang termahal timnas Indonesia ini melanjutkan ceritanya bahwa dirinya punya ikatan yang kuat dengan keluarganya. Ikatan keluarga saya sangat kuat. Kakek saya selalu menjadi penggemar terbesar saya, tapi meninggal beberapa tahun lalu, nenek saya masih punya banyak keluarga di Indonesia. Faktanya, saya sempat mengatakan itu kepadanya dan dia bisa memberi respons. Itu sangat berarti bagi saya, beber Tom Hai. Tom Hai menjelaskan perasaannya seperti roller coaster, karena ia harus mengurus naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Kemudian pemain 29 tahun ini langsung terbang ke Belanda untuk mengucapkan selamat tinggal. Pencarian Shin Tae-yong dan PSSI terhadap striker house goal masih terus berlanjut. Timnas Indonesia membutuhkan striker one shoot one goal guna memuluskan jalan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejumlah nama masuk radar naturalisasi PSSI, mulai dari Ole Romney hingga Mauro Zijelstra. Kedua nama tersebut bermain di Belanda. Belakangan, mencuat satu nama lagi, seorang penyerang versatile yang satu tim dengan Mace Hilgers di FC Twente. Namanya Daan Rots. Ayah merupakan pemain keturunan Indonesia. Darah Palembang mengalir di nadi sang pemain bernomor punggung 7 di FC Twente tersebut. Menariknya, catatan Daan Rots begitu mentereng di Belanda. Profilnya sangat cocok dengan kriteria striker yang diinginkan STY dan PSSI untuk mengisi lini depan timnas Indonesia. Pada musim 2023-2024, Daan Rots menunjukkan performa yang impresif di Eredivisie. Rots bermain dalam 33 pertandingan atau setara 2.600 menit musim ini.
Catatan tersebut menunjukkan bahwa ia termasuk pilihan reguler di tim utama FC Twente. Merumput 33 kali di Liga teratas Belanda, Daan Rots berhasil mencetak 7 gol. Performanya tidak hanya terbatas pada mencetak gol. Daan Rots juga berkontribusi dalam menciptakan peluang bagi timnya dengan 10 assist yang dicatatkannya. Tak hanya itu, ia dikenal sebagai pemain yang dinamis dengan kemampuan untuk bermain di beberapa posisi di lini depan. Meskipun posisi utamanya adalah winger kanan, Daan Rots bisa ditempatkan di posisi striker nomor 9. Kecepatannya dan kemampuan dribbling menjadi keunggulan Daan Rots. Menilik statistik mentereng Daan Rots dan usianya yang relatif muda, ia layak dipertimbangkan Ketum PSSI Erick Thohir dan STY untuk mengisi lini depan timnas Indonesia.